wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Krisni Susilawati, peserta Diklat Calon Kepala Sekolah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dari SDIT Harapan Bunda. Pada kesempatan ini kami akan melaporkan kegiatan rencana tindak lanjut yang terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama, rencana proyek kepemimpinan atau RPK yang berjudul peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan instrumen berbasis numerasi melalui in-house training atau IHT di SDIT Harapan Bunda. Kegiatan kedua adalah kajian manajerial di sekolah asal di SDIT Harapan Bunda dan sekolah magang SDIT Bina Amal. Kegiatan yang ketiga adalah peningkatan kompetensi kepala sekolah, yaitu bidang kewirausahaan. Berdasarkan rapot mutu SD Islam Terpadu Harapan Bunda tahun 2020 dan hasil koordinasi bersama kepala sekolah dan segenap dewan guru, kelemahan yang paling penting untuk segera diselesaikan demi peningkatan mutu pendidikan adalah di standar penilaian pendidikan. Pada indikator penilaian dilakukan mengikuti prosedur, pada subindikator melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur tercatat untuk aspek tersebut mendapatkan nilai 5,36. Sehingga permasalahan yang dirumuskan dalam rencana proyek kepemimpinan adalah sebagian besar guru belum memahami cara membuat instrumen penilaian berbasis numerasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami menyusun rencana proyek kepemimpinan dengan judul peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan instrumen penilaian berbasis numerasi melalui in-house training di SDIT Harapan Bunda. Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan IHT adalah indikator keberhasilan, langkah-langkah yang dilakukan dalam RPK ini kita bagi menjadi 2 siklus, antara lain siklus pertama diawali dengan tahap persiapan. Pada tahap ini kita berkoordinasi dengan kepala sekolah, sosialisasi kepada guru, pembuat kepanitiaan, membuat proposal, membuat instrumen pelaksanaan dan monitoring evaluasi, dan membuat buku panduan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan rencana proyek kepemimpinan siklus 1 berdasarkan hasil refleksi dari siklus 1, kurang maksimalnya kompetensi guru dalam penguasaan penyusunan instrumen penilaian berbasis numerasi. Tentunya ini menjadi satu permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti. Siklus 2. Pada siklus 2 yang dilakukan seperti pada siklus pertama untuk persiapannya. Kemudian di tahap pelaksanaan, pada hasil analisis monitoring evaluasi kegiatan RPK siklus kedua. Berdasarkan data analisis hasil monef kegiatan RPK pada kegiatan siklus 1 dan siklus 2 dapat disimpulkan bahwa kegiatan IHT dapat meningkatkan kompetensi guru. Dengan adanya in-house training, sangat membantu saya sebagai guru dalam menyusun kisi-kisi dan butir-butir soal yang berbasis numerasi, yang sekarang menjadi acuan dalam pelaksanaan AKM. Penerapan soal numerasi ini dapat kita ajarkan sehingga anak-anak terbiasa untuk berpikir kritis. Saya suka pembelajaran matematika berbasis numerasi karena ada soal ceritanya yang memudahkan saya untuk mengerjakan soal tersebut. Alhamdulillah, anak saya merasa senang, merasa tertantang dengan adanya soal matematika berbasis numerasi yang di dalamnya soal-soalnya akan diberikan pengantar cerita atau stimulus untuk memudahkan pemahaman anak serta pembelajaran menjadi lebih bermakna. Kegiatan kedua adalah kajian manajerial. Kajian manajerial dilakukan di 2 sekolah, satu di sekolah asal di SDIT Harapan Bunda dan sekolah magang SDIT Bina Amal. Kegiatan ini bertujuan agar CKS belajar tentang capaian 8 standar nasional pendidikan di 2 sekolah. Tahap persiapan, menyusun instrumen wawancara, instrumen monef, menyiapkan materi kajian manajerial.
Tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan ini dilakukan melalui pengamatan, wawancara dengan kepala sekolah, serta wakil kepala sekolah bidang kurikulum, humas, kesiswaan, sarana dan prasarana, serta kabit TU, dan studi dokumen rapot mutu sekolah. Kajian manajerial dilakukan di sekolah magang, yaitu di SDIT Bina Amal. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan pengamatan, wawancara dengan kepala sekolah, serta wakil kepala sekolah dan studi dokumen melalui rapot mutu. Tahap berikutnya adalah monitoring dan evaluasi. Peningkatan kompetensi di sekolah magang di SDIT Bina Amal. Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kompetensi CKS yang masih lemah berdasarkan data hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian atau AKPK pada standar terendah yaitu standar kewirausahaan. Tahapan yang dilakukan di dalam peningkatan kompetensi yang pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap ini menyusun instrumen wawancara, angket, dan instrumen monitoring evaluasi. Tahapan pelaksanaan. Pelaksanaan PK dengan melakukan wawancara dengan kepala sekolah, memberikan angket kepada guru, serta observasi dan studi dokumen sekolah. Hasil dari kegiatan kewirausahaan ini. Demikian paparan rencana tindak lanjut yang kami buat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.